Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat suatu daerah, seperti upacara adat perkawinan, kelahiran, dan kematian. Bimbang Gedang adalah upacara adat perkawinan yang sudah ada sejak tahun 50-an hingga sekarang. Tradisi ini masih eksis dan terjaga oleh masyarakat Kota Bengkulu. Bimbang Gedang berasal dari bahasa Melayu yang memiliki artian perkawinan besar, yang mana pelaksanaannya melalui prosesi berasan adat untuk memakai dan meminjam adat peradat bimbang yang dipegang oleh Rajo Penghulu. Adat bimbang berawal dari perayaan raja-raja dengan mengumpulkan minyak mama, penghulu, orang bangsawan untuk merayakan upacara Bimbang Gedang. Pelaksanaan Bimbang Gedang dilakukan selama 3 hari. Hari pertama adalah acara bedabung, yaitu melakukan kikir gigi dan cukur rambut pada pengantin wanita. Sesudah acara bedabung dilanjutkan pada hari kedua, yaitu akad. Kemudian dilanjutkan dengan acara bercampur, yaitu pertemuan pengantin laki-laki dan wanita, yang mana mereka saling menyuapi makanan dan minuman pada saat pertemuan tersebut. Setelah acara bercampur, dilanjutkan dengan acara belara, yaitu memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa ada sepasang bujang dan gadis yang baru saja menikah. Pulang dari acara belara dilanjutkan dengan acara mandi-mandi. Tujuannya untuk mensucikan diri para pengantin. Mandi-mandi ini dilakukan dari pihak keluarga yang memulai untuk menyiram para pengantin. Kemudian barulah pengantin saling memandikan. Setelah itu, kedua mempelai berjalan di atas mapan yang berisikan beras dan diselimuti oleh kain, dengan tujuan agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Upacara adat Bimbang Gedang dimeriahkan oleh beberapa macam jenis kesenian, yaitu dendang, pantun, dan tari-tarian. Tari-tarian dalam Bimbang Gedang bukan sebagai bentuk pertunjukan hiburan saja, melainkan juga berperan sebagai media silaturahmi untuk berkumpul. Upacara perkawinan bimbang dihadiri para tetua, tokoh agama, dan tokoh adat serta masyarakat setempat. Di situ terlihat adanya nilai kekeluargaan dan nilai kebersamaan. Pertunjukan kesenian Bimbang Gedang dilakukan pada malam hari. Mulainya acara kesenian tari dalam upacara Bimbang Gedang diawali oleh tari rendai, yang mana gerakannya bertumpu pada gerakan silat. Tari rendai merupakan tarian pembuka atau tari untuk menyambut tamu yang dilaksanakan di depan rumah tempat acara perkawinan diadakan. Tarian ini ditarikan oleh 2 orang laki-laki yang saling berdampingan dengan dialaskan tikar dan di atasnya terletak sebuah cerano. Pada gerakan tari rendai, penari tidak boleh melewati batas cerano, karena cerano sebagai simbol pemisah wilayah kekuasaan. Jika penari melewati batas, maka seseorang pemisah akan mengingatkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum melanjutkan acara malam kesenian Bimbang Gedang, diharuskan bagi mereka yang ingin memainkan kesenian dalam Bimbang Gedang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Rajo Penghulu dan Niniak Memang. Keseluruhan yang mengikuti atau melaksanakan pada kesenian malam Bimbang Gedang harus menggunakan kostum yang berupa baju hitam, kain sarung, dan kopiah. Bermain dalam kesenian Bimbang Gedang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja. Tidak diperbolehkannya untuk perempuan, karena ada hukum yang mengikat pada budaya bimbang. Pemain kesenian Bimbang Gedang dapat juga dilaksanakan
dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian dilanjutkan dengan tari sapu tangan. Tari sapu tangan adalah tari kedua setelah tari rendai yang dilaksanakan di atas panggung. Tari sapu tangan ini dikenal sebagai tari bergembira yang menggambarkan percintaan sepasang kekasih yang dulunya dipertunjukkan untuk hiburan para raja. Tetapi tari ini tidak ditarikan secara berpasangan, melainkan dua orang laki-laki saja. Dan gerakan pada langkah kaki penari mengandung gerak silat. Sesuai dengan namanya, sapu tangan dijadikan sebagai properti tari dalam pertunjukan. Dalam pertunjukan kesenian bimbang gedang, pengantin laki-laki dapat memasuki panggung dan disebut dengan kata raja. Pengantin laki-laki boleh juga ikut menari dan melakukan mutus tari. Selanjutnya adalah tari gendang. Tari gendang ditarikan oleh satu orang penari dengan durasi 2 menit. Tarian ini diiringi oleh alat musik gendang, serunai, tanpa adanya iringan dendang. Walaupun tari ini dinamakan tari gendang, tetapi tidak ada gendang yang digunakan sebagai properti tari. Lalu tari piring atau pinggan ditarikan oleh satu orang penari laki-laki dengan menggunakan 2 piring makan dan cincin sebagai properti saat pertunjukan tari. Tari ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang membaur pada alam, di mana mereka semua akan saling membutuhkan dan satu sama lain. Fungsi tari piring sebagai tari hiburan para raja. Lalu tari mabuk. Tari yang ditarikan oleh 2 orang penari laki-laki yang saling berhadapan. Makna tarian ini adalah pesan kepada pasangan pengantin untuk hidup saling melengkapi dengan apa yang disampaikan pada syair-syair dendang. Selanjutnya adalah tari kecik. Asal mula dinamakan tari kecik karena dulu saat orang-orang tua sedang menari di atas panggung, anak-anak kecil juga ikut menari di bawah panggung. Tari kecik menggambarkan kesabaran dan konsentrasi para penari. Makna tari ini adalah bagaimana seorang melatih kesabaran dan konsentrasinya dalam menjalani hidup berumah tangga. Terakhir ialah tari kain. Tari kain atau tari pemutus ini berfungsi sebagai penghujung akhir dari seluruh acara bimbang gedang. Dalam pertunjukannya, pengantin laki-laki boleh ikut dalam pemutusan tari dengan mengambil posisi para pemain berada di depan dan berhadapan dengan penari kain lainnya. Pemain memegang kain dan sama-sama melompat, lalu digilirkan ke belakang secara bergantian sampai pemain terakhir. Pemain terakhir akan menarikan tari kain kembali dan diakhiri oleh hentakan kaki pemain. Makna tarian ini adalah semua yang diawali dengan baik-baik, maka harus diakhiri dengan baik-baik pula. Fungsi tarian ini sebagai tari penutup yang artinya acara bimbang gedang sudah selesai. Maka dari itu, berakhirlah acara kesenian bimbang gedang yang dilakukan pada malam hari. Untuk menutup malam kesenian bimbang gedang, yang mengetuai acara bimbang meminta izin kembali untuk memberitahu bahwa acara kesenian bimbang telah selesai dan dikembalikan lagi kepada Nini Mama. Usai pertunjukan kesenian bimbang gedang yang dilakukan pada malam hari, dilanjutkan pada hari ketiga yaitu resepsi. Acara pada pagi hari disambut oleh musik dom, kemudian tari pedang dan tari persembahan. Kesenian budaya hendaknya dapat lebih diperhatikan dan dilestarikan keberadaannya agar tidak punah dan
hilang begitu saja, khususnya kesenian yang ada di kota Bengkulu. Karena kesenian budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang dahulu merupakan sebagai identitas budaya suatu wilayah. Untuk pemerintah setempat, agar dapat memperhatikan kesenian-kesenian dan budaya yang ada di kota Bengkulu, hendaknya pemerintah dapat membuat dokumentasi kesenian atau budaya yang ada di kota Bengkulu, karena ini merupakan sebuah aset yang terpenting bagi masyarakat kota Bengkulu. Masyarakat juga ikut bekerja sama dalam membudayakan dan melestarikan budaya Pimbang Gedang tersebut, agar dapat tetap eksis dan berkembang baik di dalam lokal maupun di luar lokal daerah kota Bengkulu. Inilah prosesi adat perkawinan yang masih dilakukan hingga sekarang oleh masyarakat kota Bengkulu, yaitu Pimbang Gedang. Saya Muhammad Rajab Slomi. Saya Anissa Safitri. Kami dari Kecamatan Ratu Sambal untuk Bujang Gadis Kota Bengkulu 2021.